sampai campurkan ke dalam air dalam ember yang sudah kita sediakan. Nah, perlu sahabat ketahui, semua raised bed sebelah kanan beli akan gunakan bahan hijau, raised bed sebelah kiri beli akan gunakan bahan coklat. Kalau di video kemarin sahabat, minggu lalu beli membahas mengenai bagus mana sekam bakar dengan sekam mentah. Nah, kalau pada video kali ini beli akan membahas mengenai bahan kering dan bahan hijau untuk media tanam. Karena banyak sekali pertanyaan seperti ini. Misalkan pertanyaan seperti ini, beli saya di rumah hanya memiliki hijau-hijau saja, hanya ada daun hijau, daun segar, apakah itu bisa dijadikan campuran media tanam? Ada juga yang bertanya, beli saya di rumah hanya ada yang kering-kering saja, hanya ada ranting pohon kering, ada daun kering, saya menyapu mendapatkan daun kering, apakah ini bisa saya jadikan sebagai media campuran media tanam? Nah, pada video kali ini beliau akan jawab tuntas sekali dengan praktek bagaimana cara memanfaatkan kedua bahan ini bila keduanya hanya ada satu. Jadi hanya ada satu bahan tunggal saja, tidak bisa dicampur, karena idealnya emang ini dicampur bahan hijau kayak nitrogen, bahan coklat, bahan kayak karbon. Kalau ini dicampurkan apalagi menjadi kompos, ini akan menjadi kompos yang luar biasa maknyus. Akan tetapi sahabat, ada kalanya emang kita hanya memiliki salah satunya saja. Nah, beliau akan langsung praktekkan sebenarnya kedua bahan ini walaupun hanya ada satu, hanya ada hijau saja, hanya ada coklat saja. Ini keduanya bisa kita jadikan campuran media tanam asal tahu caranya. Bagaimana caranya? Nah, sahabat, jadi ini adalah pare lokal. Mengapa beli menanamnya? Untuk konsumsi sendiri sahabat ya. Kenapa beli menanamnya sekali lagi? Ini karena awalnya beli tidak suka dengan pare, karena rasanya yang terlalu pahit getir sahabat ya. Akan tapi ketika kita mengembangkan pare organik ini rasanya ternyata tidak terlalu pahit sahabat. Jadi rasanya itu pahitnya itu memang masih kerasa, akan tetapi tidak terlalu getir sehingga tidak mendominasi rasa di dalam rongga mulut kita. Jadi kalau misalkan biasanya beli menggunakan merendamnya dengan garam ketika membuat pare, tumis pare seperti ini sahabat. Tapi kalau yang ini sahabat bahkan tanpa direndam garam pun ini rasanya sudah tidak terlalu getir. Jadi kalau mukbanger lain sahabat ya, kalau mukbanger lain beli lihat itu harus menggunakan sambal cocol sahabat. Tapi kalau beli tidak menggunakan karena rasanya emang tidak terlalu getir sahabat. Jadi sahabat bisa lihat dari ekspresi beli tidak ada perubahan, rata-rata saja karena emang rasanya tidak terlampau getir sahabat. Dan bagi sahabat yang tidak terlalu menyukai rasa pahit, bisa mencoba menanam pare lokal organik ini. Karena ini sudah beberapa kali keturunan, mungkin rasa pahitnya mulai berkurang sahabat. Ini benar-benar tidak sepahit yang, karena kalau ini pare pada umumnya beli tidak akan kuat memakannya langsung seperti ini sahabat. Rasa pahitnya itu masih ada, hanya tidak mendominasi rasa. Aromanya tetap aroma pare sahabat, tetap gurih, tapi rasa pahitnya itu masih bisa masih bisa dicerna lah sahabat, tidak yang getir-getir banget, nikmat sekali. Di sini beli menggunakan dua pembanding agar jelas sahabat ya. Jadi raised bed ini ada dua raised bed sahabat. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kanan beli akan gunakan campuran dari bahan hijau. Yang sebelah kiri beli akan gunakan campuran dari bahan kering atau bahan coklat. Nah, untuk sahabat ketahui, kedua raised bed ini sudah pernah beli tanami berkali-kali sahabat dan media sudah mulai turun. Nah, jadi dulunya ini penuh sahabat ya. Tapi karena bagaimanapun tanaman itu mengambil nutrisi dari media sehingga media menjadi turun seperti ini sahabat. Nah, kira-kira ada penurunan sekitar 5 cm. Nah, inilah yang akan sekarang berdaur ulang. Beliau akan tambahkan kedua bahan yang tadi sahabat untuk melihat bagaimanakah hasilnya, dan beli yakin keduanya ini sama baik asalkan dengan metode yang beli perlihatkan ke teman-teman sahabat BOTV. Nah, di sini ada dua ember sahabat, ada ember sebelah kanan sebelah kiri. Yang sebelah kanan sahabat perhatikan di sini ada beli sediakan dedak padi. Kemudian yang di sebelah kiri ini ada tepung beras. Nah, mengapa berbeda beli akan jelaskan sambil mengerjakannya. Nah, yang pertama ember sebelah kanan beli akan langsung campurkan. Itu ada sekitar 1 kilo dedak padi atau bekatul sahabat. Sampai campurkan ke dalam air dalam ember yang sudah kita sediakan. Nah, jadi pasti bertanya-tanya ya sahabat, mengapa harus begini. Sebentar lagi beli akan jelaskan apa fungsinya.
Kemudian kita aduk terlebih dahulu Mbak, jadi biar rata. Ini ada Mbak Ayu yang selama ini pegang kamera, sekarang giliran Beli yang pegang kamera. Oke, setelah merata, kemudian bahan hijau. Nah, bahan hijau yang ini. Nah, bahan hijau yang ini akan kita campurkan ke sini sahabat, ke rendaman dari air yang kita berikan bekatul. Nah, bahan hijau kita masukkan semua. Nah, kemudian dia akan jelaskan mengapa. Nah, perlu sahabat ketahui, semua perlakuan ini adalah kembali lagi adalah sebagai penyeimbang unsur C dan N. C berbanding N, karbon berbanding nitrogen. Nah, bahan hijau adalah bahan yang kayak nitrogen. Kalau Beli secara tunggal memberikan ke media, maka medianya akan menjadi terlalu lembek dan cenderung panas, sahabat. Jadi kalau Beli menggunakan hanya bahan hijau, maka untuk melakukan penanaman pertama itu pun waktunya akan menjadi lebih lama. Nah, kemudian kita ke ember yang kedua. Nah, di sini perlakuan untuk daun kering, sahabat ya. Beli akan campurkan kurang lebih sekitar 200 gram tepung beras untuk air setengah ember. Oke, cukup. Kemudian diaduk merata sama seperti tadi perlakuan terhadap dedak. Oke, kemudian masukkan daun keringnya. Akan tapi sebelum masukkan daun kering, ada baiknya sahabat bila untuk mempercepat prosesnya, di sini sahabat bisa menambahkan dekomposer. Jadi silahkan tambahkan dekomposer sebanyak 2 tutup botol saja. Nah, tujuannya adalah untuk mempercepat dari proses yang kita inginkan. Jadi di media nantinya proses pembusukannya, proses menyatunya dengan media ini akan menjadi lebih cepat, sahabat. Nah, kemudian sekarang tinggal masukkan bahan coklat ke dalam air susu. Jadi campuran air dan tepung beras yang kita gunakan untuk merendam bahan-bahan coklat. Jadi keduanya memiliki cara pengolahannya sebelum diterapkan di media. Jadi keduanya ini sahabat memiliki fungsi yang berbeda. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Kalau yang tadi adalah pembekalan terhadap unsur karbon, karena bagaimanapun dedak padi itu memiliki unsur karbon yang tinggi dan juga ada silikatnya di sana. Kemudian yang ini sahabat, nah yang ini adalah pembekalan terhadap unsur N. Nantinya bagi sahabat yang hanya memiliki bahan coklat saja dan sahabat yang hanya memiliki bahan hijau saja bisa melakukan hal serupa untuk menjadikannya campuran media tanam. Nah, kemudian sebelum kita aplikasikan ke raised bed, sahabat, ini Beli akan balik dulu tanahnya. Jadi sebagian tanah akan Beli balik karena ini raised bed sebenarnya bukan polybag, maka metodenya seperti ini. Jadi bagian ini sahabat kita akan berikan dari media hijau yang tadi Beli sudah siapkan. Nah, kemudian untuk airnya ini jangan dibuang sahabat ya, karena kita gunakan untuk menyiram dari media yang sudah kita benamkan bahan hijau tadi. Nah, kemudian hal yang sama juga kita lakukan sahabat di penggunaan daun kering. Jadi jumlahnya silahkan lebih banyak dari ini sahabat ya. Silahkan sebanyak mungkin. Artinya nanti medianya juga akan kempes sahabat, karena ini akan melapuk. Jadi kalaupun kelihatan lebih tinggi daripada permukaan raised bed tidak masalah, karena nanti ini akan lapuk dan akan turun lagi sahabat. Entah.
Nah, kalau raised bed kita menggunakan metode membalik sebelah, kemudian mengisi, kemudian kita balik lagi. Jadi kalau sahabat menggunakan bedengan juga sama saja, atau menggunakan poly bag itu bisa lebih mudah. Oke sahabat, jadi ini raised bed yang kanan. Jadi perhatikan sudah penuh lagi sahabat, tapi ini akan mengempis sahabat ya. Ini akan turun lagi karena tadi beli menggunakan media daun hijaunya juga sedikit, begitu juga dengan daun keringnya juga sedikit. Jadi kalau beli sarankan sahabat menggunakan banyak saja, karena tidak apa-apa nanti medianya kelihatan menggunung, karena nanti itu akan kempes 1 minggu sampai 2 minggu itu akan turun lagi sahabat. Apalagi menggunakan decomposer. Jadi dengan menggunakan decomposer ini seminggu lagi sudah bisa kita tanami sahabat. Seperti itu. Kalau sahabat yang tidak menggunakan decomposer bisa menunggu antara 21 hari sampai 28 hari. Kurang lebih sekitar sebulanan lah. Baru bisa sahabat tanami. Nah oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa pare manisnya. Kalau di sini pare lokal disebut pare manis karena memang rasanya itu bukannya manis, tapi memang rasa pahitnya itu tidak getir. Jadi masih bisa ditoleransi. Jadi ini sudah beli sediakan secara terbatas di BO TV Shop maupun di Bali Organic TV di Shopee sahabat. Jadi silahkan tengok link yang ada di kolom komentar. Beli rasa cukup video kali ini, kita bertemu lagi lusa. Dan beli tidak bosan-bosan memberitahu sejak tahun 2017 lalu. Di akhir video selalu dikatakan jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen. Nah titik-titik sahabat bisa tambahkan di kolom komentar apa jawabannya. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.